Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang naskah dan modul produk aksesoris manik-manik atau Kawaii Charm Bags. Kawaii Charm Bags adalah koleksi aksesoris manik-manik yang dirancang untuk mencerminkan estetika kawaii atau imut yang berasal dari budaya pop Jepang. Produk ini menonjolkan desain yang lucu, berwarna-warni, dan unik, cocok untuk semua kalangan yang menyukai gaya yang playful dan chic. Perkenalkan, nama saya Audien Latifah dengan NPM 1111 23 12 65. Saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi dan inovasi pada usaha kecil menengah. Inovasi menjelaskan tentang proses menentukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Dalam produk manik-manik yaitu identifikasi kebutuhan pasar dan tren desain, penelitian dan pengembangan desain, implementasi dan produksi, evaluasi dan umpan balik pelanggan. Faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif adalah dukungan terhadap perilaku inovatif dalam lingkungan. Pada inovasi teknologi, semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Produk manik-manik menggunakan teknologi produksi modern untuk efisiensi dan konsistensi kualitas penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Pada inovasi pada usaha kecil menengah, dengan produk manik-manik melibatkan desain unik dan personalisasi untuk penggunaan bahan berkualitas dan ramah lingkungan, serta teknologi 3D untuk produksi presisi. E-commerce dan media sosial digunakan untuk penjualan dan promosi. Sementara Lean Manufacture meningkatkan efisiensi produk. Kolaborasi dengan influencer juga membantu meningkatkan visibilitas produk. Inovasi ini membantu UMKM tumbuh dan bersaing di pasar yang dinamis. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Darmawan dengan NPM 1111 231 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan berbisnis aksesoris manik-manik. Berbisnis produk manik-manik memiliki beberapa keuntungan yang menarik. Yang pertama itu pasar yang luas. Permintaan untuk produk manik-manik luas dan beragam dari kalangan anak-anak hingga dewasa, sehingga pasar potensialnya besar. Yang kedua, yaitu biaya produksi yang relatif rendah. Bahan-bahan untuk membuat manik-manik umumnya terjangkau, dan dengan kreativitas yang tepat dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dengan modal awal yang terjangkau. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Bisnis manik-manik memungkinkan untuk bereksperimen dengan desain dan gaya yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan produk yang unik dan menarik. Yang keempat yaitu peluang untuk berjejaring. Bisnis ini juga memberikan peluang untuk berjejaring dengan pelaku bisnis lain seperti toko perlengkapan seni atau kerajinan dan komunitas kreatif lainnya. Lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam penjualan. Produk manik-manik dapat dijual secara langsung melalui toko fisik, pasar lokal, atau secara online melalui e-commerce, memberikan fleksibilitas dalam menjangkau pelanggan. Lalu di sini ada branding dan marketing. Branding dan marketing produk manik-manik memainkan peran penting dalam membangun citra merek dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang pertama itu branding. Identifikasi target pasar, tentukan siapa target utama dan sesuaikan desain produk dengan pesan branding sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua yaitu nama merek yang kuat. Pilih nama merek yang menarik, pastikan namanya mencerminkan nilai dan gaya produk. Yang ketiga yaitu logo dan identitas. Logo dan identitas visual. Buat logo yang mencerminkan identitas merek dan pastiin desainnya sesuai dengan estetika produk manik-manik. Lalu marketing. Yang pertama itu platform online, memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial. Yang kedua yaitu kemitraan dan kolaborasi. Jalin kerjasama dengan influencer atau komunitas yang tertarik dengan kerajinan tangan atau seni. Yang ketiga yaitu ulasan dan testimoni.
Mintalah ulasan dari pelanggan yang puas untuk diterbitkan di situs web atau media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmalia dengan NPM 1111231301. Di sini saya akan menjelaskan skala pengukuran pada inovasi. Skala pengukuran adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur atau menilai karakteristik atau variabel tertentu dalam riset. Membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis dan yang diinterpretasikan. Dalam konteks manajemen produk manik-manik, teknik penskalaan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pengembangan desain, peningkatan proses produksi, lalu pemasaran dan distribusi. Setiap teknik ini dapat membantu dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk manik-manik di pasar. Kemudian ada kelemahan inovasi pengusaha pada fase 1-3 tahun. Ada fase awal 1-3 tahun, pengusaha manik-manik sering menghadapi beberapa tantangan atau kelemahan dalam proses inovasi mereka, termasuk seperti keterbatasan sumber daya, resiko keuangan, kurangnya pengalaman dan pengetahuan pasar, tantangan dalam pemasaran dan distribusi, dan yang terakhir yaitu persaingan yang kuat. Untuk mengatasi kelemahan ini, pengusaha manik-manik perlu fokus pada pengelolaan sumber daya dengan baik, dengan bijak, mencari peluang pendanaan yang tepat, terus meningkatkan pengetahuan pasar mereka, membangun jaringan yang kuat, dan mengadopsi strategi pemasaran dan distribusi yang efektif. Sekian. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana dengan NPM 11112312333. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha kecil menengah UMKM. Usaha kecil menengah UMKM adalah usaha penggerak perekonomian negara dengan kontribusi yang sangat besar. Meskipun usaha ini terbilang usaha dengan skala kecil, akan tetapi mampu memberikan keuntungan yang tidak sedikit untuk pelaku usaha yang menggelutinya. Usaha kecil dan menengah atau UMKM yang memproduksi manik-manik memiliki potensi pasar yang cukup besar, terutama karena produk ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perhiasan, aksesoris, fashion, dekorasi, dan kerajinan tangan. Dan ada juga kepentingan kolaborasi dan infrastruktur pendukung. Kolaborasi dan infrastruktur pendukung sangat penting dalam usaha manik-manik untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing. Dengan kolaborasi yang baik dan infrastruktur dengan pendukung yang memadai, usaha manik-manik dapat berkembang dengan lebih cepat dan efektif, serta mampu menghadapi tantangan pasar dengan baik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NPM 111231320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi produk. Produk yang kami buat seperti gelang, cincin, dan juga kalung. Pembuatannya, kerajinan manik-manik ini bisa dilakukan oleh kalangan apa saja, mulai dari anak-anak sampai dewasa sekalipun. Yang kedua, ada inovasi proses. Proses pelaksanaan program kerja ini secara bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada inovasi pasar. Untuk pemasaran produknya, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan dari teman ke teman. Usaha Maswap ini memiliki sistem pengiriman dengan sistem COD, dan jika pengiriman luar kota menggunakan ekspedisi atau paket, banyaknya pesaing di era saat ini, Maswap selalu melakukan inovasi baru. Dan yang keempat, ada inovasi bahan baku, yaitu yang ke-1, siapkan bahan dan peralatan manik-manik seperti tali atau benang yang bagus. Dan yang kedua, tentukan gaya yang akan dibuat, seperti modelnya akan seperti apa. Yang ketiga, potong manik-manik sesuai ukuran. Dan yang terakhir, siapkan hiasan dalam bentuk yang unik seperti kupu-kupu, bentuk love, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ini contoh produk manik-manik yang telah kita buat.
Ini strap handphone atau gantungan handphone, lalu ini gelang. Ya, gitu. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.